Selamat hari Minggu adik-adik semua. Senang sekali ya pada hari ini kita kembali beribadah, walaupun kita masih lewat video streaming ya Bunda. Iya, benar sekali. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan dilayani oleh Kak Indah dan Bunda Ina serta Kak Elu. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah, kita akan bersaat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam ibadah menghadap Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 73. Ingatlah semua padaku yang kecil pun boleh ikut dalam meninggalku. Itu kerajaan sungguh aku bukan karena justru yang kecil dapat masuk surga. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul lagi di hadirat-Mu untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga kakak dan bunda lain ya Tuhan, yang melayani kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Nah adik-adik, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita juga akan siapkan hati kita, pikiran kita, serta kita mohon bimbingan Roh Kudus. Nah adik-adik, Bunda akan mengajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan akan menuntun menyertai kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh teman kita, Esther Arya Lajami dari Ranting Bukit Zaitun. Bacaan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 22-30 yang menyatakan demikian. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termaksud domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya,
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang telah dibacakan oleh teman kita dengan tema percaya dan taat pada Yesus. Adik-adik bisa ulangi setelah Kak Vina. Percaya dan taat pada Yesus. Pintar adik-adik. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes. Injil apa adik-adik? Injil Yohanes, iya. Nah, adik-adik, waktu itu suatu hari di Yerusalem sedang diadakan Hari Raya Pentahbisan Bait Allah. Nah, banyak sekali orang yang datang untuk mengikuti hari raya tersebut. Nah, adik-adik, ketika Yesus sedang berjalan-jalan di Bait Allah, orang banyak melihat Yesus. Lalu mereka pun menghampiri Tuhan Yesus. Mereka tanya, benar nggak sih Yesus adalah Mesias? Yesus adalah Juru Selamat? Nah, rupanya mereka masih meragukan Tuhan Yesus, adik-adik. Mereka pikir Yesus sama seperti raja-raja yang bisa berperang melawan musuh. Ternyata Tuhan Yesus adalah seorang raja yang spesial. Yesus adalah Juru Selamat yang menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar. Bahkan Yesus juga bisa mengusir setan dan membangkitkan orang mati. Tetapi mereka masih saja tidak percaya dan meragukan Tuhan Yesus. Karena itu, Yesus memberi contoh tentang seorang gembala dan domba-dombanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah gembala itu sendiri. Dan Kak Vina, adik-adik, mama, papa, oma, opa adalah domba-dombanya. Kata Yesus, barang siapa yang taat, yang setia, yang dengar-dengaran perintah Tuhan Yesus adalah domba milik kepunyaan Tuhan Yesus. Karena apa Kak Vina? Karena domba yang baik selalu percaya, selalu taat, selalu dengar-dengaran kepada Sang Gembala, yaitu Yesus. Nah, adik-adik, sebagai domba-dombanya, Tuhan Yesus mau ingatkan adik-adik untuk taat melakukan firman-Nya. Caranya adalah dengan taat mendengar nasihat orang tua. Karena orang tua adalah apa adik-adik? Iya, orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Mama dan papa dipakai Tuhan untuk menjaga, merawat, memelihara, dan menolong adik-adik di dunia ini. Karena itu, adik-adik harus apa sama mama dan papa? Adik-adik harus menghormati, menyayangi, dengar-dengaran nasihat orang tua, nasihat mama dan juga papa. Kalau mama bilang, kakak, ayo makan dulu. Nah, adik-adik harus dengar-dengaran ya. Harus makan dulu. Nanti kalau adik-adik gak makan, yang sakit siapa kalau bukan adik-adik? Lalu ketika mama minta adik-adik untuk belajar, adik-adik juga taat dengar-dengaran kepada perintah mama. Karena itu mama dan papa lakukan untuk kebaikan adik-adik. Supaya adik-adik menjadi apa? Iya, menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi di sekolah. Kalau mama atau papa bilang, kakak, adik, yuk kita impa dulu, ya impa dulu, berhenti sebentar main gamenya, berhenti sebentar nonton TV-nya, nanti setelah impa boleh deh dilanjutkan kegiatannya. Lalu kalau mama atau papa baru pulang kerja, baru pulang dari kantor capek, adik-adik bisa kasih minum, bisa taruhkan tasnya atau sepatunya. Mama sama papa pasti capek ya, ini minum air putih dulu. Nah, itu juga salah satu contoh adik-adik taat, adik-adik menghormati, menyayangi orang tua. Jangan suka melawan mama dan papa ya adik-adik ya, apalagi sampai berkata kasar sama mama dan papa. Kak Vina gak mau ya dengar adik-adik melawan mama papa, apalagi berkata-kata kasar. Karena itu bukanlah, itu bukan anak-anak Tuhan Yesus yang taat perintah Tuhan Yesus.
Anak yang suka marah-marah bukanlah anak-anak yang menghormati dan menyayangi orang tua. Tapi kita harus selalu berkata sopan, sayang sama mama dan papa, menghormati dan dengar-dengaran nasihat mama dan papa. Selain mama sama papa di rumah, siapa lagi yang harus kita hormati adik-adik? Iya, kalau adik-adik yang sudah sekolah harus menghormati bapak dan ibu guru di sekolah. Selain itu juga menghormati teman-teman, bermain dengan baik, tidak mengejek teman-teman. Jangan lupa untuk tetap setia membaca firman Tuhan di Alkitab ya adik-adik ya. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, boleh minta tolong mama atau papa atau kakak untuk bacakan firman-Nya bagi adik-adik. Sehingga adik-adik tahu bagaimana menjadi anak-anak yang dapat taat melakukan perintah Tuhan Yesus. Karena semuanya itu sudah ada di dalam Alkitab. Dan yang tidak kalah penting, jangan lupa untuk tetap setia berdoa agar adik-adik dimampukan menjadi adik-adik yang taat, adik-adik yang dengar-dengaran nasihat papa, mama, dan terlebih lagi perintah Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Baik adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan bunda Layan. Setelah itu kita ada tugas dan aktivitas yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Adik-adik bisa minta tolong kepada mama, papa, dan kakak untuk menyiapkan bahan-bahan. Dan kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 215 baitnya yang ketiga, dengar hai kawanku. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Unda. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, mari kita tunduk kepala dan lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah-Mu pada hari ini yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda Layan. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang pada saat ini masih dilanda dengan pandemi ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah-pemerintahan ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa kepada anak-anak yang pada saat ini ada yang mengikuti ujian tengah semester, ada yang sudah dapat bersekolah kembali ya Tuhan. Kiranya Engkau jaga dan berkatilah mereka ya Tuhan, agar ketika mereka bersekolah, mereka dapat dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Engkau jaga dan lindungilah mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka rezeki yang cukup dan kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah gereja-Mu ini dari para pengurusnya dan kakak dan bunda Layan ya Tuhan. Kiranya kami masih dapat bertemu pada ibadah-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya ini doa yang ingin kami sampaikan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
selama-lamanya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Padanya segenap hati, beri Padanya segenap hidup, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia Tuhan. Baik adik-adik, persembahan yang adik-adik berikan bisa minta tolong kepada mama, papa, atau kakak untuk dibawakan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus, bait yang pertama dan kedua. Jadilah muridnya, Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah pada hari ini dengan berdoa persembahan dan berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Bunda Ina. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan saat ini kami mohon berkat untuk sepanjang minggu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan akan menuntun menyertai kami. Baik adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah usai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Hosiana. Kakak dan Bunda akan hitung. 1, 2, 3. Hosiana. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.